Engkau memulai dengan menjadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah, lillah. Maka sekarang latihan lillah. Memandang karena Allah, mendengar karena Allah, berkata karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Latihan itu dulu. Jadi ciri Ansar yang pertama adalah, cirinya ada nilai-nilai dalam dirinya untuk selalu menguatkan dinullah, menguatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, ciri Ansar itu adalah ciri pada ketaatan. Selalu konsisten dengan kebaikan. Karena nanti dari baiat Nabi kepada Ansar, termasuk Nabi Isa juga meminta kepada kaumnya Hawariyun itu, di antaranya apa? Untuk meninggalkan maksiat. Ada di antara kata-kata Nabi Isa yang viral. Jadi kalau Anda buka misalnya ajaran Nabi Isa, baik Injil ataupun di catatan-catatan Bible itu ada sebetulnya. Kayak misalnya larangan berzina itu ada. Ya, di Nasrani itu syariat berjilbab itu ada loh, khitan itu ada. Khitan itu ada, jilbab itu ada, jangan berzina itu ada. Ya, jangan minum khamar itu ada. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau telusuri itu akan ditemukan catatan itu. Nah, jadi pertama, tadi saya katakan menguatkan ajaran agama. Yang kedua, meningkatkan ketaatan. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Ketiga, menjauhi maksiat. Ya, bukankah kalau digabungkan ketiganya ini muncul sifat kesolehan? Ya, muncul kesolehan. Dan ada tambahan lagi plus. Yang keempat. Ya, mencintai sesama yang beriman. Mencintai sesama yang beriman. Nah, empat ini kalau digabungkan jadi karakter dalam diri itu luar biasa, Pak. Ibu, teman-teman sekalian. Sudah menguatkan agama, mengerjakan ketaatan paripurna, menjauhi maksiat, dan mencintai sesama yang beriman. Sehingga apa yang terjadi? Siapapun orang beriman yang datang kepada mereka, itu ketika dilakukan baiat terhadap orang-orang ini oleh Nabi SAW, kan? Dengan sifat ansor mereka, maka mereka keluarkan, tunjukkan semua pembuktian itu, yang bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Buka Quran surah 59 ayat ke-9 9 sampai 10. Nah, ini saya mau kembali lagi ke tadi tentang Aus dan Khazraj. Tadi kan dari Aus datang kan? Dari Khazraj datang kan? Ini embrio orang-orang Ansar di Madinah ini. Ya, datang dalam baiat-baiat, terutama yang kedua itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu malam mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengeluarkan 12 yang terbaik, termasuk di dalamnya Ubadah bin As-Samit, kan? Kemudian kembali ke Yathrib, ya, yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, itu mulai mendakwahkan di kalangan mereka. Sudah bersaudara tuh, jadi Nabi menanamkan benih-benih persaudaraan. Jadi berislam itu mempersaudarakan, bukan memisahkan. Berislam itu menyatukan, bukan memecahkan. Jadi kalau Anda hijrah, belajar keislaman, itu harusnya menyambung tali silaturahim, bukan memecah. Apalagi sama orang beriman. Ya, sama orang-orang Islam, harusnya saling menyambungkan, ada talinya untuk dipersatukan. Jadi begitu mereka kembali, itu benihnya sudah mulai tertanam sampai ada kerinduan kepada Rasulullah untuk menerima datang. Ya, puncaknya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang, ya, ke sana, ya, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ke Yathrib, bahkan mengirimkan rombongan pertama dulu skala besar, ya. Mereka pindah untuk mencari ridha Allah. Saya pernah terangkan di pertemuan sebelumnya, makanya ini akan saling tersambung, ya, terkorelasikan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas orang-orang yang berpindah pada situasi yang menjadikan dia lebih mudah untuk beribadah, lebih mendapatkan akses yang gampang untuk bisa mengoptimalkan nilai keislaman, mudah beribadah, bermuamalah yang baik, tak terganggu dan sebagainya. Itu disebut hijrah namanya. Ya, berpindah pada satu kondisi situasi yang mendekatkan dia dengan Allah. Itu hijrah namanya. Sudah pernah kita bahas. Ya, kata kerjanya kan hajara yang diambilnya. Hajara. Ya kan? Jelas ya? Hajara yuhajiru. Orangnya muhajir. Jamaknya muhajirun atau muhajirin. Maka kita kenal di sini kaum muhajirin. Orang-orang yang berhijrah. Maka Nabi minta kepada sahabat yang sudah mulai tertekan saat di Mekah itu. Sudah nggak bisa tertanggulangi. Ya, ini nggak bisa tertangani nih. Ya, apa kondisinya? Udah berhijrah. Kemana? Ke Yathrib. Karena sudah ada embrio di sana yang sudah berbaiat. Ya. Sudah ada komunitas yang baik, yang siap, sudah menyiapkan pondasi. Udah hijrah ke sana, nggak perlu ke Habsyah lagi. Ya, Habsyah terlalu jauh gitu kan. Nah, sudah ke sana aja, berangkat nih golongan ke sana. Maka yang berangkat disebut muhajirin. Dan puncaknya Nabi, kedatangan Nabi. Begitu Nabi datang karena sudah populer, sudah viral di sana. Orang sudah pada nunggu semua dan sebagainya. Masya Allah, begitu datang, itu kedatangannya langsung mempersatukan tadi. Yang skala kecil tadi ketika melihat kaumnya, ya Ansor,
Muhajirin ya melihat keduanya itu berpadu, Aus dan Khazraj kan besar, ya klan besar yang ada di situ. Lihat Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi yang di Khazraj Sa'ad bin Ubadah, di Aus Sa'ad bin Mu'adz. Itu melihat, wah kok ini di bawahnya malah bersatu, kita ribut di bawah udah nyatu semua. Masa masih ribut juga begitu? Maka kedatangan Nabi pertama kali mempersaudarakan keseluruhannya. Persaudarakan Ansar dengan Muhajirin, Ansar dengan Muhajirin, ya kan? Termasuk yang besar-besar. Akhirnya konflik yang telah ada 600 tahun cair semua dengan kedatangan Rasulullah SAW. Yang mau saya katakan, kedatangan itu bukan kedatangan biasa, tapi ada sifat-sifat nusrah yang melekat pada Ansar. Begitu datang orang Muhajirin, jangan dikira semuanya dalam keadaan nyaman. 400 kilo kurang lebih dari Mekah ke Al-Madinah. Ya, bukan pakai mobil. Ya, nggak ada mobil online pada saat itu. Ojek online nggak ada. Pesawat nggak ada. Ya pilihannya apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Yang kuat-kuat mungkin pakai jalan dengan kakinya, yang lemah-lemah ada unta mungkin terbatas dan sebagainya, tapi mereka luar biasa jalan dan hartanya dirampas, ditinggalkan segala rupa. 400 kilo jalan tuh ya, sampai tiba di sana. Berarti kan suasananya itu suasana yang nggak biasa, lapar pasti, butuh minuman pasti ya, ada kisah-kisah heroik juga, ada kisah-kisah pilu juga, haru, tapi lebih haru lagi ketika berjumpa dengan Ansar. Saya berikan gambaran kepada Anda teman-teman sekalian, betapa tingginya nilai baiat yang disampaikan pada Rasulullah untuk memunculkan sifat Ansar ini. Sampai-sampai apa yang terjadi di antara mereka? Yang datang kepada mereka kelaparan disambut oleh orang yang bawa makanan. Sekalipun yang bawa makanan itu butuh terhadap makanan itu. Itu berlomba ngasih makanan dengan sifat tadi itu. Ya, mohon maaf, kalau Anda punya makanan, Anda sudah makan, bawa, itu biasa. Tapi ketika Anda butuh pada makanan itu pun masih bisa dibagi, itu luar biasa. Itu Ansar. Tadi sifat keempat, saling mencintai dengan orang beriman. Dan itu terbawa bukan saat suasana hijrah saja. Di saat ada tamu pun ya datang, dan biasanya datang cari solusinya ke masjid. Ya, Nabi itu kalau mengatakan siapa yang mau menjamu orang ini, itu berebut semua angkat tangan. Sifat Ansar itu yang merebut itu semua setara, niatnya ingin bantu, baik punya makanan ataupun tidak. Itu semua angkat tangan, saking ingin mempraktekkan sifat kebaikan ini. Ya, itu mereka bisa memberikan sesuatu yang bahkan mereka sendiri membutuhkannya. Jadi Allah sudah melapangkan keadaan hatinya. Dan mereka harapkan ridha Allah. Wah sudah, ini jawabannya tuh kalau udah begitu udah tingkat tinggi. Tapi itu ada tahapannya. Nggak bisa ujug-ujug Anda ridha Allah yang saya harapkan. Ya sholatnya aja masih jarang-jarang dan sebagainya. Pengen berikan sepenuhnya, berharap tiba-tiba nggak datang, kecewa. Itu ada latihan dulu. Sampai menemukan halawatul iman. Kalau udah ada halawatul iman tuh sudah. Ya, dia sudah merasakan ma'iyatullah, pendampingan Allah, pemberian rahmat kepadanya, sehingga nanti puncak tertinggi saat Abu Bakar itu kan diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat semua siapa yang mau berinfak, menyumbang semua, ya kan? Apa yang bisa dia berikan, ya sesuai dengan batas kemampuannya. Untuk ini nih ada proses begini, ada jihad, ada ini, ada itu. Nyumbang, Utsman nyumbang, Omar nyumbang setengah dari hartanya. Begitu melihat Utsman, Omar, yang lain nyumbang-nyumbang, Abu Bakar berikan semuanya, ya kan? Bukan berikan semuanya, tapi ingat itu Abu Bakar. Bukan ada Hidayat. Abu Bakar, bukan fulan dan fulan dan fulan. Diberikan semuanya. Ketika ditanya, ya Abu Bakrin, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Kau kan masih ada keluarganya. Kau kan masih ada keluarga. Apa jawab Abu Bakar? Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Langsung digenggam tangannya. Masya Allah. Ya, erat. Abu Bakar adalah saudaraku, Abu Bakar adalah sahabatku. Cuma siapa yang menyakitinya maka dia telah menyakiti aku. Ini luar biasa pengakuannya. Itu lisan keluar Allah dan Rasulnya, bukan sekedar infak berikan semua, lepas ini lepas itu Allah dan Rasulnya. Nggak begitu. Itu ada ukuran dari awal yang udah merasakan kenikmatan iman. Ya begitu diberikan Allah kan ganti berkali lipat, kaya lagi. Gitu. Ya kan? Tapi udah nggak ada gambaran kekayaan dalam jiwanya. Ya kekayaan tertinggi itu Allah dan Rasulnya. Yang udah diharapkan tuh itu. Jadi orang beriman tuh mau dititipkan apa saja, semua bermanfaat. Level itu tuh yang harus dipelajari itu. Walaupun nggak sampai serupa ke situ, tapi minimal dapat percikan keimanannya lah. Nah, jadi ini yang diabadikan dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr ayat 9 itu. Walladzina tabawwa'ud dara, ada? Ya, sampai ke kalimat ujungnya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ada ayatnya? Ya, sedangkan orang-orang yang menyambut di tempat itu, ya mereka saling mencintai. Ya, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka dengan cinta yang sesungguhnya sampai mereka mampu berbagi bahkan pada apa yang mereka butuhkan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, wa may yuqa syuhha nafsi, siapa yang Allah telah lepaskan sekat dalam jiwanya. Aduh udah enak banget nih udah sekat terlepas. Kasyaf terbuka itu.
Iya, maka harta itu udah kecil sekali nilainya. Dunia itu kecil. Allah yang tertinggi, rahmat Allah yang sangat diharapkan. Jadi kalau dia pun ada harta tapi nggak ada berkah di situ, dia nggak mau. Rahmat Allah yang diharapkan. Kalau udah dapat rahmat Allahnya, ya mau apa aja tinggal minta dikasih, nggak minta pun diberikan kok. Sekarang kalau udah paham itu, nggak akan terlalu lelah mengejar dunia. Ngapain kejar-kejar dunia capek-capek? Rezeki dunia itu udah diatur, kita bergerak datang, ya kan? Kita mau kerjain apa aja cukup kok. Yang penting cukup bekal, pulang, meninggal, selesai. Alhamdulillah, ya kan? Ya, bahkan kalau kita bisa al-kayyisu, gitu kan, orang yang cerdas itu dia bisa melihat apa yang tugas pokok berlaku bagi diri itu yang dia siapkan, gitu kan. Ya, kalau dia merasa ada harta yang bisa dia gunakan untuk ibadah, silakan dia jalani passionnya, ya, tapi perangkatnya udah disiapkan sehingga nggak bergeser ke kanan dan kiri. Ya, dia udah tahu ada infak, ada sedekah, ada ini, ada itu. Kalau dia pengen pilih passionnya ilmu, supaya nggak berat, oh harta saya susah bawanya nih, saya nggak terbiasa bawa banyak-banyak, ilmu aja deh yang kalau udah masuk nggak berat bawanya, kata Ali bin Abi Thalib. Karena itu Ali bin Abi Thalib pilih ilmu. Ya, ketika ditanya kenapa ilmu nggak berat kayak harta, ya Utsman bawanya berat tuh, ya butuh unta, butuh ini, butuh itu, butuh kendaraan ini tuh. Kalau ilmu tuh udah masukin otak aja nggak berat, bawa ke sana kemari, insya Allah nggak ada beban yang terlalu besar. Ya, kemudian wah ini Ali udah pilih ilmu nih, Abu Hurairah pilih ilmu, Utsman, Abdurrahman bin Auf pilih harta. Ya kan? Ya udah yang lain pilih kedudukan aja deh dengan jabatan. Ada Amr bin As ya dan sebagainya pilih. Wah, Bilal ngelihat, oh ini udah pilih ini, pilih itu, udah diambil semua. Saya pakai tenaga aja. Adzan deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Nabi komen, sahabat like, di-share deh terus sampai ke kita. Ya, apa yang dikomen oleh Nabi? Bilal, kamu adzan, saya dengar suara itu terumpahmu itu di surga. Masya Allah, suaranya nyampe, terdengar langkah terumpah Bilal di surga. Disimpulkan, kata Bilal, adzan aja udah masuk surga. Ya udah deh, saya ngambil yang ini aja. Ya itu fikih marbat tuh. Jadi kalau di marbat mesti keluarin fikihnya, menikmati itu. Jadi hanya manusia aja yang memberikan perbedaan di nama-nama itu. Ya, kita kalau sudah punya prinsip di hidup, udah nggak usah capek dengan pandangan manusia. Kita aja kerjakan apa yang akan kita lakukan ini. Kalau kita begitu konsisten, insya Allah, ya kehidupan kita akan damai, tentram. Nah ini, apa kaitan dengan pembahasan hadis ini? Nah ini esensi yang tertingginya. Hubbul ansar, mencintai orang-orang seperti ini. Itu bagian dari keimanan. Tanda iman. Karena orang beriman itu, dengan orang beriman punya chemistry. Ya, antara iman dengan iman yang lain itu menyambungkan. Makanya jelas di Al-Quran disebutkan, ya, bahwa orang beriman itu satu dengan yang lain bersaudara. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu punya ikatan persaudaraan. Ikatan persaudaraan. Jadi dari rasa persaudaraan ini memunculkan apa? Ya, kalau persaudaraan hadir dari rasa cinta, maka dia akan saling menjaga. Yang dijaga itu bukan hanya orangnya, ya, tapi sifat-sifat yang melekat kepadanya. Sedangkan di sini yang paling menarik adalah hubbun, cinta. Jadi kalau kita mencintai, pasti akan mengikuti selera yang dicintai, kan? Anda awalnya nggak suka kucing. Calon Anda suka kucing, mau nggak mau Anda akan belajar bagaimana Anda harus menyukai kucing. Coba lihat, ya, Anda suami istri sebelum menikah kan sama-sama akan saling menyesuaikan seleranya, kan? Ya kan? Anda yang tadinya nggak makan ini, coba-coba ikut makan itu. Anda yang tadinya nggak biasa ke situ, coba-coba untuk ke situ. Karena kenapa? Sifat cinta itu menjadikan akan berusaha menyelaraskan pada apa yang disukai atau dicintai oleh apa yang atau siapa yang Anda cintai itu. Wah, ini unik itu. Cinta itu selalu unik ya. Akan berusaha menjaga kepada fisiknya dan menyelaraskan kepada hobinya atau sifat karakternya. Dan puncak cinta itu kan mawaddah dan rahmah itu yang menghadirkan sakinah. Bukankah di situ ada penyesuaian-penyesuaian? Ya, sakinah itu kan hadir ketika pasangan suami istri saling menyesuaikan, kan? Dalam nilai-nilai kebaikannya itu. Ya, dan saling menjaga, ada perhatian, ada penjagaan. Nah, hubbul ansar hakikatnya di masa itu saling menjaga. Muhajirin menjaga, saling melindungi. Tapi maknawinya itu yang paling tingginya adalah penjagaan kepada nilai-nilai kemuliaannya. Untuk kita ikuti. Dan kalau kita ikuti, itu tanda keimanan yang mampu menguatkan iman kita. Jadi kalau kita mengikuti karakteristik orang Ansor ini, yang kuat menjaga agamanya, menjauhi maksiat, meningkatkan ketaatan, saling mencintai sama orang beriman, itu akan menguatkan iman kita. Dan akan merasakan kenikmatan iman. Karena mereka orang-orang pertama yang telah mendapatkan halawatul iman. Yang tiga yang telah kita bahas sebelumnya itu. Menjadikan Allah dan Rasul sebagai cinta pertama mereka. Apalagi, ya mencintai seseorang karena Allah. Apalagi nggak mau kembali kepada keburukan, mempertahankan pada kebaikan. Kan itu intinya. Halawatul iman.
Jadi kalau kita mencoba meneladani Ansar ini, kita akan dapatkan kenikmatan iman yang dengan itu hidup kita akan nyaman. Dari mana taunya bahwa hubbul Ansar ini ya minal iman? Dari mana taunya kalau itu bisa meningkatkan iman dan diminta kita mengikuti ayat? Karena di sini kan ayatul iman. Ayat. Makanya baca lewat ayat. Ayat itu bisa dibaca tadi ya lewat kenyataan sejarah yang bisa kita gali atau bahkan langsung keterangan otentik yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Sekarang kita lihat Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 100. Coba lihat. Was-sabiqunal awwalun. Ada ayatnya? Ya kita buka aja deh sama-sama ya. Kalau nggak salah kanan, paling kanan sebelah atas tuh ya. Ada? Sebelah kanan atas, as-sabiqunal awwalun. Ada? Ayo deh lihat. Ayat 100 nanti dan ayat 117. Ya, dari ayat 100 dulu. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kalau sampai situ ya sudah, Ansar dan Muhajirin saja. Was-sabiqunal awwalun, dan coba lihat, belajarlah dari orang-orang yang terdahulu. Yang paling awal mengikuti jejak Nabi. As-sabiqun al-awwalun, yang paling awal mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada? Minal muhajirin, para penduduk Mekah yang berhijrah. Coba belajar dari mereka. Ya, makanya kita belajarnya dari mana? Sirah kan? Dan seterusnya. Ya, punya sifat-sifat, karakter-karakter. Yang disiksa di lapangan ahad, ahad, ahad. Yang diancam dengan pedang ahad, ahad, ahad. Ya kan? Keimanan Masya Allah. Menolong Nabi, berkorban dan sebagainya. Ya, kemudian Ansar. Tadi yang saya kisahkan. Bagaimana membantu mereka dengan apa yang melekat pada diri mereka. Tadi ada yang luput yang belum saya sampaikan. Masih ingat kisah Abdurrahman bin Auf? Ya kan? Beliau itu kan orang kaya, pedagang yang sangat terkenal di Mekah itu. Masya Allah, ketika memutuskan masuk Islam, kan dirampas semua hartanya. Ya kan? Harta dirampas, tinggalkan keluarga, berangkat tuh dengan rombongan. Berangkat tuh nggak bawa harta, nggak bawa apa-apa. Sengaja nggak dieksekusi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk memberikan kesan bahwa masuk Islam itu akan begini. Akan kehilangan harta benda, akan sengsara. Dan belum tentu selamat sampai Madinah, 400 kilo. 400 kilo lebih. Ya, biarin aja jalan, meninggal di jalan jadi pelajaran bagi yang lain. Itu gambaran mereka. Tapi apa yang terjadi? Allah berkehendak yang lain. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Sampai kemudian ke Yathrib, siapa yang menerima? Itulah indahnya Ansar. Jadi diterima sesuai sifat keadaannya. Yang butuh makanan yang menerima orang yang membawa makanan. Yang butuh minuman yang menerima orang bawa minuman. Dan ini Abdurrahman bin Auf kehilangan segalanya termasuk harta benda dan keluarganya. Itu infoknya sampai duluan. Jadi Allahu Akbar. Ini keadaan muhajirin ini, setiap yang hijrah, itu udah nyampe duluan keadaannya. Si fulan akan hijrah, tadinya begini-begini. Jadi yang menyiapkannya pun sesuai sifatnya. Diterima oleh orang yang termasuk golongan kaya. Jadi penduduk Madinah ini, Ansar ini. Ya, kemudian apa yang terjadi ketika diterima? Dia katakan, bima makna, akhil karim, sami'atu annaka kunta ghaniyya. Ya, saudaraku yang mulia, aku dengar engkau ini dulu orang kaya. Dan dia tahu, kalau kehilangan kekayaan, maka turunkan kebiasaan. Ya kan? Di rumus fisika kan begitu kan? Rumus gaya itu F1 berbanding lurus dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Ya kan? Anda belum punya kendaraan, belum punya mobil, ya, maka tawadhu kan gayanya. Masuk angkot, turun, rendah hati, langsung sedekah. Ya kan? Tapi ketika punya mobil sendiri kan lain bedanya. Mobil kelasnya kan beda-beda. Ya, kelas biasa sampai punya yang tertinggi, Ferrari, Lamborghini kan beda-beda tuh tampilannya. Itu gaya kan? Tapi kalau turun level, ini dikhawatirkan ini. Ya, kan ada orang yang mempertahankan gaya. Makanya cukup banyak tekanan hidupnya kan karena gayanya, bukan karena hartanya. Ya kan? Dan dia khawatirkan kalau levelnya naik, ini kemudian turun tiba-tiba, nah dia nggak sanggup menerima tekanan. Kan di rumus fisika juga begitu. F berbanding lurus dengan P kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan, pressure. Ya, kan pemaknaannya di ilmu akhlak, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Ya. Makanya pejabat-pejabat publik, artis-artis macam-macam yang terlalu banyak gaya, hidupnya penuh tekanan. Jadi ketika nggak ada job, nggak ada macam-macam, karena terbiasa dengan level ini tertekan. Akhirnya berlakulah apa-apa yang tidak diharapkan dalam kehidupan. Bukan itu saja, termasuk kita. Ustadz-ustadz juga begitu. Awalnya banyak jamaah, ya, gayanya macam-macam dan sebagainya. Kalau nggak ikhlas, nggak tertata, tiba-tiba turun 1, 2, 3 dan sebagainya, jadi tekanan macam-macam. Nah, itu kalau nggak dipelajari dalam kehidupan. Jadi selalu ada keselarasan antara ilmu umum yang dipelajari dengan ilmu agama, semua mengantarkan pada tauhid ilmu. Nah, kita ingin tarik, ini orang ini menyimpulkan bahwa Abdurrahman bin Auf ini, wah pasti nggak enak nih, biasa makan yang enak-enak, tiba-tiba jadi begini jatuhnya. Ya, dia ingin naikkan levelnya lagi. Dia juga
Ini menarik nih ya. Dia tahunya kan ke level titik itu saja. Ya. Tapi belum sampai pada esensi kesimpulan. Apa esensinya? Bukankah Abdurrahman bin Auf mendapatkan pelatihan ini, akidah, selama 10 tahun? Lihat nih kualitasnya Bapak Ibu sekalian. Apa yang ditawarkan? Akhil karim, sama itu anda kekunta ghaniya, aku dengar engkau pernah kaya. Kalau engkau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya, biar sama-sama kaya kita. Terus saya dengar anda ditinggalkan oleh anak istri. Kalau anda mau, pilih perempuan paling cantik yang ada di Madinah ini, di Yathrib ini. Aku fasilitasi untuk pernikahanmu. Wah, saya kebayang Pak. Bapak misalnya kan, wah kalau dari Surabaya misalnya, tiba-tiba mau main ke Bekasi, habis ongkos dan sebagainya, ketemu orang paling kaya di Bekasi, dikatakan, saudaraku, aku dengar kamu kehilangan ini itu, ambil setengah kekayaan saya. Kalau mau nikah lagi, saya fasilitasi, pilih yang paling cantik di Bekasi. Kira-kira apa jawaban Anda? Diterima atau tidak ditolak? Nah, lihat nih, lihat bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf yang telah mendapatkan penataran dari Nabi itu, ikut madrasah Nabi di Darul Arqam itu selama 10 tahun. Ya. Allah wa Rasulah, hubbul iman. Ya, halawatul iman. Cinta imannya, kenikmatan imannya menjadikan apa yang diajarkan Nabi dipraktekkan lebih dulu dan dianggap dunia itu kecil. Dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Terima kasih, semoga Allah berikan pahala kepada Anda atas tawaran-tawaran kebaikan. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Karena beliau itu pedagang, pebisnis dan sudah belajar dari Nabi bagaimana hikmah-hikmah kehidupan, bagaimana tentang akidah, bagaimana prinsip-prinsip dalam sholat dipraktekkan. Begitu dipraktekkan, kurang lebih 2 tahun lah sudah settle hidupnya. Ya, 3 tahun sudah jadi termasuk orang paling kaya. Termasuk paling kaya di lingkungan Madinah itu. Sampai jadi orang yang terkaya. Jadi ternyata tauhid itu, belajar akidah ini, bikin kaya kalau memang Anda pengen kaya. Dan kayanya level ketiga. Ya, level pertama kan kaya standar, kaya. Level kedua kan kaya banget. Level ketiga, kebangetan kayanya. Ya, jadi kalau orang itu belajar akidah dengan benar, itu akan kebangetan kayanya. Kalau pintar, kebangetan pintarnya. Ya, kalau punya kedudukan, kebangetan berkuasanya. Tapi karena dia basicnya akidah, jadi semua manfaat. Kebangetan hartanya, kayanya, hartanya itu yang kebangetan, itu kebangetan manfaatnya. Jadi semua itu manfaat. Tahukah Anda, Abdurrahman bin Auf ini, pekerjaannya apa dari harta kekayaannya itu? Sepertiga orang Madinah yang tak mampu bekerja disantuni. Sepertiga yang punya utang dibebaskan dari utangnya. Sepertiga yang lainnya disedekahi. Artinya apa? Semua penduduk Madinah dapat kebagian dari hartanya Abdurrahman bin Auf. Dari satu orang. Itu kaya yang sesungguhnya. Jadi harta itu kalau dititipkan pada orang beriman, yang simpel imannya itu kuat, maslahatnya banyak. Coba mana orang-orang paling kaya sekarang? Di masa-masa pandemi sekarang ini. Bisa nggak setidaknya nyumbangkan tuh? Ya, yang ratusan triliun, puluhan triliun. Ya, saya kira 1 triliun juga mungkin akan terjaga bagi dirinya sampai selesai. Bisa nggak menyumbangkan itu? Ya, untuk dirasakan manfaatnya. Ya, cari makan di Indonesia, yang kerja orang-orang Indonesia, ketika orang-orang yang bekerja untuk dia ini mengalami kesulitan. Dan bangsanya itu sekarat dalam nafas yang terengah-engah. Bisakah dia mengeluarkan apa yang telah bangsa berikan kepadanya? Ya, masyarakat supatkan untuk menjadikan dia orang yang disebutkan di Forbes dan macam-macam sebagai terkaya itu untuk berbagi. Bisa nggak? Kalau Anda nggak mendapatkan itu, maka dari sekarang titipkan ya tenaga, karya dan sebagainya, titipkan pada orang-orang beriman supaya bermanfaat. Atau Anda sendiri beriman, hijrah sekarang. Ayo, dengan iman Anda tuh, jadi pebisnis yang beriman, pejabat yang beriman, supaya bisa merasakan manfaatnya. Sehingga keislaman itu bisa dirasakan dalam kehidupan. Nah ini teman-teman sekalian. Nah bagaimana caranya? Ini, teruskan ayatnya. Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Ini dalilnya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi hubbul ansar itu, tanda-tanda keimanan, ayatul iman, hubbul ansar, tanda yang bisa menguatkan iman, cinta kepada ansar. Nah cinta itu tadi kan saya katakan di awal. Bukti cinta itu dengan mengikuti, menjaga, menghadirkan kesamaan rasa. Sekarang, kata Nabi, kalau Anda ingin mendapatkan rasa kenikmatan iman, ya kan? Kenikmatan beribadah, kenikmatan menghindari maksiat, coba ikuti Ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Dan orang-orang yang mengikuti jejak orang Ansar itu dan Muhajir itu dengan ihsan. Ihsan kan level yang keempat. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Dikumpulkan jadi saleh. Jadi kalau Anda ingin ikuti Ansar, ikuti kemudian Muhajirin, bagaimana caranya? Dengan ihsan. Apa itu ihsan? Kembali ke hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Ya, di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua disebut dengan hadis Jibril.
Apa itu ihsan? Dikonfirmasi langsung di lisan Nabi SAW yang mulia. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau memulai dengan menjadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah, lillah. Maka sekarang latihan lillah. Memandang karena Allah, mendengar karena Allah, berkata karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Latihan itu dulu. Kalau udah latihan, lihat profesi masing-masing. Bapak ibu sebagai apa? Sebagai ayah, sebagai ibu. Ya, Anda kerjanya di mana sebagai apa? Nanti keluarkan miniasi. Ya, miniaturnya keluarkan di kehidupan era-era itu Ansar dan Muhajirin. Keluarkan sifatnya. Oh, Anda pejabat. Pejabat di mana? Nih, lihat. Di kehidupan zaman itu, imma yang Muhajirin, imma yang Ansar. Pasti memegang jabatan itu. Nggak percaya, silahkan cek di sirah. Anda di militer, Anda di Kamtibmas, ada. Kalau militer kan TNI, Kamtibmas kan nanti ke polisi, ya kan? Ada. Siapa sosoknya? Cari jadi yang terbaik. Anda di pejabat, diplomat, ada. Gubernur, ada. Apalagi? Pebisnis, banyak. Ya, berdagang, banyak. Dagangnya apa? Hewan, ada. Ternak. Kebun, ada. Sampai ada fikih kebun sendiri, ternak sendiri, dan sebagainya. Nggak ada satupun aktivitas yang kita kerjakan, kecuali nilainya, value-nya, bimbingannya, itu ada miniasinya di masa lalu. Yang hebatnya, kurikulum bimbingan itu dibawa ke setiap generasi pun akan sesuai dengan masanya. Eranya modern, boleh jadi bertambah, sekarang ada digital, ada macam-macam, tapi tetap nggak akan pernah luput dari nilai-nilai tadi. Yuk kita belajar. Makanya itu penting dikeluarkan. Ya, even itu di rumah tangga. Ya, coba cek. Makanya kan saya sering katakan, kalau kita ngaji, keluar ada satu-satu. Hadis-hadisnya, apanya. Jadi, tapi satukan, terintegrasi semuanya itu. Itu enak ngajinya. Dan insya Allah saya tidak mampu menjanjikan, karena saya tidak tahu kan usia kita sampai di mana gitu. Tapi kita bisa merencanakan, punya keinginan. Jadi kalau ini udah kuat betul, udah matang, udah betul, ngaji ini ada, kan sudah jelas nih dari awal. Panduannya, nilainya, contohnya, orangnya, kaumnya, kita satukan. Nanti babnya beda sendiri. Kalau pas Quran, ayatnya, ada ulumul Qurannya dulu, ada tafsirnya. Pas hadis, nanti ada bagian penjelas hadisnya, ada kitabnya, pas sirah, ada nanti. Ini kita kumpulkan jadi satu. Tinggal nanti, makanya kenapa saya nanti akan tutup akhir tahun ini dulu untuk angkatan pertama, supaya bisa diklasifikasikan. Makanya Anda isi datanya tuh. Nggak apa-apa, nggak usah malu diisi profesinya apa. Nanti supaya dipetakan, kita bikin kelasnya itu maksudnya. Kalau Anda di kesehatan, nanti ada kelas sendiri. Nanti saya bikinkan kurikulum untuk kesehatan. Ya, kalau Anda di bisnis, nanti ada kurikulum bisnis. Jadi nanti yang profesinya di bisnis, ini kelasnya di sini. Dagang ini, yang di kantoran yang ini. Jadi kurikulumnya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nanti yang ibu rumah tangga, ini. Kan apa saja turunan-turunannya, itu maksudnya. Kalau ini sudah kuat, ya nanti yang angkatan berikutnya ngaji ini lagi, tapi nanti diputerin video dari awal sampai akhir, ujian, nanti saya sapa, kemudian diskusi dan sebagainya. Itu maksudnya. Nah, kalau kemudian kita kerjakan, kita ikuti, Allah akan ridha kepada kita. Ya, makanya panggilan mereka radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, kan Allah ridha. Nah, kita itu diminta untuk mengikuti itu supaya Allah ridha. Udah imannya kuat, anti maksiat, ya, pengikut yang taat, saling mencintai karena Allah, dan Allah ridha. Makanya kita ikutin. Setiap kali kita ngaji hadis, apa yang kita ucapkan? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Dari mana kalimat itu? Langsung penetapannya dari Allah. Baca ayatnya. Teruskan. Walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ada enggak? Radhiyallahu anhum wa radu an. Ada tuh. Jadi dari sini dituangkan. Jadi kalau Anda pengen dapat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha dan sebagainya, ikutin jejaknya. Jangan mengklaim diri sendiri. Ini kan ada macam-macam, saya. Doktor ini MA. Kan? MA, Master of Art. Ini MPD, Master Pendidikan. Saya nih, gitu kan, Asep bin Suherman, RA. Apa RA? Radhiyallahu anni. Radhiyallahu anni. Itu gelar radhiyallahu anhu itu udah Allah yang tetapkan. Ya, jadi kita ikutin aja sampai generasi kita yang akan datang mengenal jejak kita, yang pernah belajar, pernah dimira, mempraktekkan, saling mencintai karena Allah, saling support, bersaudara, dipersaudarakan semuanya. Nanti biarkan Allah nanti yang menetapkan dan menginformasikan, memviralkan. Nabi Ibrahim kan cuma disampaikan kepada beliau, ya, ayo kamu umumkan aja. Kan ketika itu dia bertanya, kan beliau bertanya, ya Allah, bagaimana aku umumkan? Kan di surat Al-Hajj itu, bagaimana aku umumkan? Siapa yang dengar kalau aku sampaikan? Enggak, tugas kamu mengumumkan, nanti saya yang memviralkan. Bahasa kita kan begitu, ya. Makanya Allah kan sampaikan kan, umumkan kepada manusia untuk berhaji. Nanti akan datang setiap orang dari sudut-sudut di muka bumi ini untuk berhaji, untuk datang dan seterusnya. Maka tugas kita beramal aja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum.
ya, bekerja, beramal, maksimalin. Nanti satu saat apa yang kita lakukan akan dibuka di akhirat, atau bahkan legasinya akan diabadikan oleh Allah, dikenang di setiap masa. Bukankah orang-orang dulu pun kita ingat sekarang? Termasuk para pahlawan kita di negeri kita tercinta, kita doakan semoga Allah memuliakan mereka dan sebagainya. Maka kita punya kesempatan itu mumpung masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal ya sudah bisa nggak berbuat apapun. Nah, nanti kalau sudah dapat ridha Allah, surga didapatkan puncak tertingginya. Makanya langsung wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Ya, maka dia dapatkan surga dengan segala keindahannya, itulah kemenangan yang nyata. Nah, jadi kalau kita mau benar-benar menang, misi kita tuntas di dunia ini, baik, jadi orang yang sejati, menangnya menang betulan. Dan menang banyak. Oh, dia menang banyak. Ini kita harus menang banyak. Ini ayat tentang menang banyak dalam kehidupan. Ya kan? Maka jadi apa kita? Jadi pengikut orang-orang yang hebat. Ikutin aja yang hebat. Ini udah fitrah kok. Ya, kalau Anda mau hebat, Anda belajar pada guru yang hebat kan? Ikuti jejaknya. Ya, kan para peneliti, penemu sekarang kan ngikut ke atasnya. Ini hebat diikutin, bagus jadi muridnya kan. Nah, sekarang kalau Anda mau hebat, ikutin orang hebat di masa lalu. Tuh, lihat banyak ya prototipenya ada di Ansor, di Muhajirin dan sebagainya. Ikuti mereka dan alhamdulillah. Kalau kita nanya, ya Allah, mereka kan udah meninggal. Aku sudah tugaskan hamba-hambaku dari kalangan ulama untuk mengabadikan jejak mereka. Nih, biografinya. Ada semua. Karena itu alhamdulillah ada yang berjilid-jilid. Anda bisa cari. Syiar Alam Nubala ada. Wafayatul A'yan ada. Kita bisa bahas tuh, itu satu. Di kitab Musnad untuk hadisnya ada, ya. Nah, jadi ini yang kita dapatkan teman-teman sekalian, pelajaran di hari ini. Tinggal nanti detailnya apa yang Nabi sampaikan kepada orang-orang Ansor ini sehingga mereka menjadi Ansor. Apa saja poinnya? Tadi kan kita sudah mendapatkan ikutin mereka. Bagaimana cara mengikutinya kan? Nah, kita dapatkan keluarkan profilnya. Sekarang kita keluarkan yang umumnya dulu. Kepada semua itu, dari semua yang umum itu, yang beda-beda itu, apa yang Nabi sampaikan pertama kali sehingga membentuk karakter mereka jadi orang-orang hebat, orang-orang kuat dengan segala profesinya, yang nanti kita akan keluarkan satu persatu di antara mereka jalur-jalurnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana pesan-pesan Rasulullah kepada orang-orang hebat ini sehingga melahirkan karakter yang kuat dalam berkehidupan. Demikian disampaikan, semoga setidaknya bisa menambah pengetahuan, menguatkan keimanan kita. Selebihnya saya serahkan dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berkenan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, tapi kita pun punya ikhtiar untuk menjemput hidayah itu. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh serius ingin berubah, mendekat kepada Allah, demikian akan kami tunjukkan jalan-jalan kebaikan yang telah kami tetapkan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala.